Shalom semuanya. Yang terhormat Pastor Stanley Sangkoy, yang terhormat Direktur Politeknik Pariwisata Bali, yang terhormat Pembina Ormawa Roh Kristo, yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali periode 2020-2022, yang terhormat Ketua Ormawa Roh Kristo periode 2020-2021, yang terhormat Ketua Panitia Acara Natal Roh Kristo 2020, dan yang kami cintai dan kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Bali yang terkasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat memperingati acara hari lahir Sang Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Selamat datang dalam perayaan Natal bersama 2020 Politeknik Pariwisata Bali. Untuk merayakan acara Natal tahun ini, kami mengusung tema Strong in God. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita naikkan satu buah pujian dari pulau dan benua. Dia menurunkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu, di sini kita ingin praising Him dengan menyanyikan sebuah lagu Oh Holy Night.
Guys, sebelum kita lanjutkan puji-pujian Natal di hari ini, mari kita dengarkan sambutan-sambutan dari yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Bali, yang terhormat Pembina Roh Kristo, yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali, dan juga dari Ketua Panitia Acara Natal Roh Kristo 2020. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Roh Kristo Politeknik Pariwisata Bali, adik-adik pengurus dan anggota Roh Kristo Politeknik Pariwisata Bali. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan yang Ia limpahkan bagi kita semua. Kita dapat hadir di sini untuk merayakan perayaan Natal dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Semoga kiranya kita dapat bersatu hati dan bersama-sama saling menopang satu dengan yang lainnya, agar kebersamaan yang kita bentuk dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Kebersamaan yang ada kiranya akan terus ada bahkan ketika acara Natal ini telah usai. Kebersamaan yang dibangun kiranya dilandasi atas kasih Kristus, sehingga kebersamaan yang tercipta itu tidak mudah hilang dan rusak. Tujuan utama dari setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan
tentu untuk mempererat tali persaudaraan agar semua manusia serta berbagi kasih dengan saudara-saudara di sekeliling yang memerlukan bantuan. Mewakili manajemen, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya serta tenaganya untuk menyelenggarakan acara Natal pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini dengan penuh sukacita mengikuti perayaan Natal pada hari ini dengan penuh sukacita. Namun terlepas dari itu semua, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita semua dan memberikan kelancaran pada hari ini. Demikianlah sedikit sambutan yang dapat saya utarakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian sambutan ini. Kiranya damai sejahtera yang Yesus Kristus limpahkan menyertai kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perayaan Natal kali ini bagi saya begitu istimewa. Bagi saya, perayaan Natal tahun ini adalah tanda dari berakhirnya 1 tahun penuh warna. Kita bisa menjalani tahun ini karena kita memiliki Allah yang kuat, Allah yang memimpin dan memegang tangan kita melewati segala hal. Mari bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal, merayakan lahirnya Juru Selamat ke dunia. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Bapak Ide Bagus Putu Puja MKes. Yang saya hormati Ibu Iran Hanasi Hombing selaku Pembina Roh Kristo Poltekpar Bali. Yang saya banggakan rekan-rekan pengurus Ormawa Roh Kristo Poltekpar Bali, dan yang saya cintai seluruh hadirin yang menyaksikan kegiatan ini di rumah masing-masing. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kegiatan Ormawa Roh Kristo dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Hadirin sekalian, saya selaku Ketua Senat Mahasiswa sangat bangga dan bersyukur karena dianugerahi masa jabatan dengan dilengkapi organisasi-organisasi aktif dan inovatif seperti Roh Kristo Poltekpar Bali. Perlu diketahui bahwasanya kami Senat Mahasiswa sangat mengapresiasi Roh Kristo Poltekpar Bali sebagai salah satu organisasi Poltekpar Bali saat ini yang sedang aktif dan gencar melaksanakan kegiatan sehingga dapat mewujudkan dan sama-sama bersinergi demi kebaikan Poltekpar Bali. Teman-teman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat atas kegiatan berupa ibadah Natal bersama tahun 2020 ini. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan di tahun-tahun berikutnya. Selamat melaksanakan ibadah Natal bersama tahun 2020. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat menjadi berkah untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, saya selaku Ketua Senat Mahasiswa mengucapkan terima kasih atas kinerja baik teman-teman sekalian. Semoga sinergitas antara Senat Mahasiswa, Roh Kristo, dan seluruh elemen mahasiswa Poltekpar Bali dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Jaya selalu Roh Kristo Poltekpar Bali. Om Santi 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 Om. Shalom semua, nama saya Kristus sampai selaku Ketua Panitia Natal Bersama tahun ini. Saya ingin mengucapkan kepada semua yang telah berpartisipasi dan juga telah mensukseskan acara Natal Bersama kita. Kiranya di Natal ini kita bisa selalu ingat bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan walaupun apapun yang terjadi, dan semoga kita tetap berharap hanya kepada-Nya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Grace selaku Ketua Panitia Acara Natal Roh Kristo 2020. Tolong beri tepuk tangan dong buat Kak Grace. Nah, selanjutnya kita mau nyanyikan satu buah pujian yang sedikit amazing, yaitu Hai Mari Berhimpun.
Nah, guys, ngomongin tahun 2020 ini, kayaknya tahun ini menjadi tahun yang sangat surprise bagi kita. Karena di tahun 2020 ini, sebelumnya di tahun 2019 kita berandai-andai akan melakukan plan A, plan B, plan C. Tapi di tahun 2020 ini semuanya jadi postpone karena kebijakan pemerintah yang membuat kita terbatas dalam melakukan segala sesuatu. Tapi hal ini tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu peduli. Meskipun banyak perkara yang ada di dalam hidup kita, tapi kita harus tetap percaya bahwa Allah kita tidak pernah tidur. Allah kita akan selalu peduli terhadap anak-anaknya. Sebuah pujian dari kami, Allah peduli. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari pastor kita Stanley Sangkoy, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Dahulu hatiku telah siap Tuhan. Sekali lagi, hatiku telah siap Tuhan. Mari kita dengarkan khotbah dari pastor kita Stanley Sankoy. Kepada pastor dipersilakan untuk naik ke atas stage. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Walaupun Natal kita Natal yang berbeda, ya. Natal sekarang adalah Natal online, ya. Semua serba online. Mau belanja online, makan online, bahkan juga kuliah juga ya, online, ya. Natal yang tahun-tahun yang lalu kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, ya. Tetapi Natal tahun ini tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama walaupun streaming, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semua. Puji Tuhan, kesempatan yang indah buat saya pembina untuk menyampaikan firman Tuhan pada Natal di tahun 2020. Saya sebagai pembina, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan dulu diri. Nama saya Pastor Stanley Sankoy. Gampang diingat ya. Kalau saudara teman-teman mahasiswa tahu anti karat itu Stanley. Kalau saya anti dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi gampang sekali diingat nama saya. Dan saya sudah menjadi pembina di Politeknik Pariwisata Bali sudah dari tahun 2009 ya. Bahkan alumni mahasiswa yang sudah kerja, bahkan juga ada yang saya sudah nikahkan, bahkan mereka sudah punya anak. Semoga juga yang mahasiswa baru ada juga yang nanti selesai kuliah minta saya nikahkan. Amin. Puji Tuhan. Dan mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dengan tema Strong in God. Dan di dalam firman Tuhan terdapat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Ya. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Haleluya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang selalu andalkan Tuhan. Kalau kita selalu andalkan Tuhan, kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita belajar kepada Daud. Dia seorang yang biasa, hanya mengembalakan kambing domba. Tetapi karena dia andalkan Tuhan, bahwa ketika dia di medan dalam peperangan dan dia menghadapi satu Goliat yang badan besar, sementara Daud yang kemerah-merahan, ya, Daud hanya kecil, tetapi karena dia andalkan Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Sama dengan saya dan saudara teman-teman mahasiswa, bahwa
kita bisa mengalahkan setiap masalah karena kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Amin. Itu sebabnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya, orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang selalu bersukacita dan bersorak-sorak. Saya minta tolong membacakan di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lumbung sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin. Ia membuat kakiku seperti kaki unta. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Haleluya. Allah Tuhan kekuatanku. Amin. Bahwa kita mampu bersorak-sorak walaupun situasi keadaan seperti ini. Amin. Bahwa walaupun mungkin kantong kita tidak bersukacita, ya halo, mungkin kebutuhan kita cuma pas-pasan, tetapi kalau kita bersukacita, kita kuat dalam Tuhan. Muka-muka kita, muka-muka yang gembira sukacita, karena kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita punya masa depan. Amin. Semua kita punya masa depan, bahwa kita harus bersukacita sehingga kita bisa kuat dan kita bisa menyelesaikan kuliah di Politeknik Pariwisata Bali. Selanjutnya, bahwa orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang selalu berdoa. Ya, siapa di sini yang selalu berdoa? Angkat tangan. Doa makan, ya. Ya, 3 kali sehari. Doa makan pagi, siang, dan malam. Penting berdoa itu, karena doa itu membuat kita kuat. Ya, segala sesuatu kita bawa di dalam doa. Katakan amin. Ya, kita juga mau kuliah di tempat ini, kita pasti berdoa. Betul tidak? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau kuliah di Politeknik Pariwisata Bali Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah buka jalan, ya, sudah kuliah di tempat ini. Terus berdoa, amin. Menjalankan kuliahnya tetap berdoa supaya kita kuat. Ya, jangan kita stres, jangan kebawa dengan pikiran. Selanjutnya, bahwa teman-teman mahasiswa kalau cari jodoh harus berdoa. Amin. Aminnya cuma 1-2 orang. Amin. Berdoa. Bilang, minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, mana jodoh saya? Iya kan? Pasti Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Amin. Ya. Jangan asal cari pacar, terus yang penting sudah dapat, ya sudahlah, inilah. Tanya dulu sama Tuhan. Amin. Jangan tidak ada akar, rotan pun jadi. Aduh. Di sini tak ada, harus berdoa. Saya dulu waktu mau cari pacar, itu saya berdoa, bahkan saya berpuasa kepada Tuhan. Waktu saya pembina di tempat ini, di kampus Politeknik Pariwisata Bali, dan banyak yang cewek-cewek suka sama saya karena saya ada lesson pipit, ya. Dan ya banyak cewek-cewek yang curhat, dekatin saya. Tapi saya bawa dalam doa dulu, ya. Tuhan, ini dia sudah dekatin saya, Tuhan, dia jodoh saya enggak? Seperti itu, ya. Tetapi yang puji Tuhan, Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Ternyata bukan dari tempat ini saya dapat jodoh, saudara. Sama dengan teman-teman yang ada di tempat ini, saudara berdoa kalau memang jodoh ada di tempat ini, pasti Tuhan akan temukan. Amin. Pasti kita akan ketemu. Ya, segala sesuatu kita bawa dalam doa. Dan saya percaya bahwa ketika kita menjalankan rumah tangga, kita punya anak 5, 10, kita pasti berjalan dengan baik karena ada Tuhan. Amin. Saya punya anak baru 2, ya, istri 1, gak boleh buka cabang. Puji Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan kasih 1, cukuplah 1. Jadi anak-anak muda, teman-teman mahasiswa, kalau cari jodoh itu, cari pacar cukup 1 di Jakarta, 1 di Bali. Halo,
Nggak ada seperti itu, amin. Kalau pacarnya cukup satu, jangan buka cabang. Ya, bilang sama teman-teman jangan buka cabang. Ya, baik, lebih baik buka cabang pekerjaan, usaha, pelayanan daripada buka cabang pacaran. Di sini tidak ada, amin. Cuma 1-2 orang saya lihat muka-muka cabang-cabang semuanya. Ya, kita harus kuat di dalam Tuhan, amin. Berdoa, ya. Jangan saudara berdoa, Tuhan, pacar saya di Manado, yang ada di Bali, di Kalimantan. Oh Tuhan, 3 cabang, ya. Pusing nanti. Firman Tuhan bilang orang yang mendua hati apa? Halo, aduh, haleluya semua ini. Tahu nggak ayatnya? Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Cuma saya mau lihat muka-muka yang hadir di sini panitia. Semua kayaknya ada yang tidak tenang ini. Mungkin ada cabangnya. Enggak ya, semua tenang. Amin. Selanjutnya, bahwa di masa pandemi ini kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Banyak orang yang stres, banyak orang yang kepikiran dengan ekonominya, dengan kebutuhan. Saya mau bilang, sekalipun secara materi, fisik kita mempengaruhi karena pandemi ini, tetapi jangan mempengaruhi roh saya dan saudara. Katakan amin. Roh saya dan saudara harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Teman-teman mahasiswa, kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan terbawa dengan suasana seperti ini. Jangan kita rasa takut. Mau pergi ke pantai, takut. Mau pergi ke mall, takut. Mau pergi kemana lagi? Ke gereja, takut. Jangan-jangan ada corona. Iya kan? Kita punya Tuhan yang luar biasa, ya, yang sanggup menjaga lindungi. Yang penting kita sesuai dengan protokol. Karena Tuhan memberikan kepada kita adalah roh bukan ketakutan. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Amin. Itu sebabnya dimanapun kita berada sesuai dengan protokol, ya pasti kita sehat, kita tidak akan takut. Puji Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kalaupun kita sudah tidak kuat lagi, dalam firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga, Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi teman-teman mahasiswa yang kurang kekuatan, kita harus minta kepada Tuhan. Amin. Kita harus minta sama Tuhan. Tuhan kasih kemampuan sama saya. Tuhan kasih kemampuan, kekuatan dalam diri saya, sehingga kita bisa kuat menjalani hidup kita. Amin. Selanjutnya, orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang tidak seperti dengan dunia ini. Ya, kita tidak mencari hiburan dunia. Ya, Roma 12 ayat yang ke-12 berkata jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ya, kadang-kadang kita sudah stres. Ya, kita sekarang kan diskotik lagi tutup ya. Ya, betul tidak? Karena kita tidak mau ke sana, kita bikin diskotik sendiri di rumah. TikTok, aduh, goyang-goyang gitu. Ya, cari hiburan. Firman Tuhan berkata bahwa nyanyikanlah nyanyian rohani. Amin. Yang membangun iman kita supaya kita kuat. Dalam Yakobus 4 ayat yang keempat berkata bahwa barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini, dia menjadi musuh Allah. Jadi kita tahu bahwa kita hanya mencari kekuatan datang kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyi-nyanyi lagu rohani yang menguatkan jiwa kita. Ya, jangan nyanyi lagu rohani. Ayo goyang dumai. Ya, kita ajarkan keponakan kita, ayo goyang dumai. Anak saya tidak mau kasih nyanyi lagu dumai-dumai, lagu goyang-goyang. Ya, nyanyi lagu yang menguatkan kita supaya kita kuat. Kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di Natal
tahun 2020 ini kita boleh terlaksana karena kebaikan Tuhan. Dan semua ini karena juga saya lihat panitia semua kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita berdoa kepada Tuhan, semoga pandemi ini cepat berlalu. Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya pengurus atas kepercayaan kepada saya pembina rohani di Politeknik Pariwisata Bali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Allah yang ajaib, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami menutup acara ibadah perayaan Natal di Politeknik Pariwisata Bali Tuhan, kami mau bersyafaat berdoa kepada Tuhan bagi bangsa negara Indonesia ini, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Tuhan memampukan mereka Tuhan menjalankan pemerintah kami Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, dan juga mereka memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini. Dan juga para menteri DPR, MPR Tuhan. Tuhan memberkati juga, berikan hikmat kepada mereka. Dan kami berdoa kepada Tuhan buat Polri TNI yang menjalankan tugas sebagai abdi negara Tuhan. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk memberantas setiap kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia dan demi kesejahteraan keamanan bagi Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, berkati Pulau Bali ini tempat kota pariwisata. Berkati pemerintah kami dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, bahkan sampai ke Bedesa Adat. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami yang ada di Bali ini Tuhan. Mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mampu untuk memimpin Pulau Bali ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kepadamu, kampus pariwisata Bali ini Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, berkati direktur kami di tempat ini Tuhan, para dosen-dosen, para mahasiswa, dan juga pengurus Roh Kristo. Biar mereka dalam keadaan sehat, dalam anugerah cinta daripada Tuhan, diberkati. Haleluya, kebutuhan mereka diberkati dengan kesehatan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terpuji-puji nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam acara perayaan Natal Tuhan berjalan dengan baik. Engkau sudah memberkati dalam puji-pujian kami kepada Tuhan. Dan juga firman Tuhan menguatkan kami Bapa, sehingga kami tetap berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan berkati semua panitia, rekan-rekan yang sudah bekerja untuk perayaan Natal ini. Dan kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Dan kami akan mengakhiri dalam persekutuan perayaan Natal di tempat ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Pastor Stanley yang sudah menyampaikan firman-Nya yang begitu luar biasa. Di sini kita mau menaikkan satu buah pujian, Ujilah Aku Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Sembah
Nah, sebelum kita mengakhiri acara Natal bersama Roh Kristo 2020 ini, mari kita naikkan pujian Feliz Navidad dan We Wish You Merry Christmas.
perwakilan dari pengurus Rohani Kristen Katolik Politeknik Pariwisata Bali mengucapkan Selamat Hari Natal! Merry Christmas!